Misi Ibu. Iya Pak, silakan Pak Tommy duduk. Iya Ibu. Ya. Bagaimana Pak Tommy? Lagi sibuk ya? Iya Ibu, kebetulan berapa hari untuk kedepannya ini nih memang lagi banyak job untuk di bidang olahraga. Jadi bagaimana kabar Pak Tommy hari ini? Kabar sekarang ya memang untuk ini sehat, lalu kuat walaupun memang banyak job ya Ibu. Betul, karena Iya, banyak kegiatan harus jaga kesehatan ya iya Pak Tommy ya. benar sekali. Nah, terus kalau perasaan hari ini bagaimana? Perasaan hari ini senang sekali Ibu karena Senang, memang walaupun banyak job ya. iya tetap dibawa dengan happy Luar saja Ibu. biasa Iya. memang Pak Tommy ini ya. Pak Tommy, seperti yang disampaikan Pak Tommy hari sebelumnya, hari ini mau melakukan coaching ya? Iya benar sekali Ibu. Saya melakukan Dengan kucing. siapa? Ya, melakukan kucing saya dengan nanti Pak Ibsan ya. Dengan Pak Ibsan Iya, ya. benar Pak sekali. Ibsan ngajar kelas berapa beliau? Pak Ibsan kebetulan dia di jenjang SMP dia. Dia mengajar di kelas 7. Oh, baik, Jadi baik. saya kebetulan mau rencana kucing dengan Pak Ibsan. Oke, baik Pak Tommy. Nah, untuk rencana coachingnya Pak Tommy yang sebentar lakukan dengan Pak Ibsan nih, dari Pak Tommy sendiri kompetensi apa yang akan dikembangkan dalam proses coaching nanti yang akan dilakukan ini? Iya, yang dikembangkan mungkin secara yang di coachingnya nanti kehadiran penuh ya, Ibu ya, yang Kehadiran penuh dari Pak Tommy iya. ya. Kenapa harus kehadiran penuh? Ada alasannya Pak Tommy? Nah mungkin memang kalau mau dilihat eh, sistem ataupun kompetensi itu yang dipakai untuk pada saat pelaksanaan coaching itu agar mungkin nanti pada saat melakukan coaching bisa menemukan setiap permasalahan dan solusinya nanti. Jadi Ya, seperti itu. betul-betul ya. Jadi dengan kehadiran penuh ya. Jadi Iya, dari yang Pak Tommy sampaikan ya, tadi yang ingin kompetensi yang dikembangkan itu kehadiran penuh. Indikator ketercapaiannya dari kehadiran penuh yang akan Pak Tommy kembangkan itu apa Pak Tommy? iya Ibu. Jadi dari sini coaching mungkin yang saya mungkin agak dengar dari mungkin keluhan dari Pak Ibsan serta mungkin kehadiran dari Pak Ibsan yang akan nanti saya berikan pertanyaan-pertanyaan serta mungkin nanti bisa dapat menyelesaikan mungkin setiap masalah yang telah nanti Pak Ibsan berikan kepada saya hingga bisa dapat menemukan tujuan dari permasalahan itu ya. Oke, baik Iya, Pak Tommy ya. Jadi nanti saya juga mohon izin ya, nanti pas Pak Tommy melakukan proses coaching dengan Pak Iksan, saya akan hadir dan di situ saya akan mengobservasi gitu. Jadi kalau boleh nanti sampaikan, menurut Pak Tommy sendiri saat nanti saya mengobservasi bagian mana yang memang eh, Pak Tommy inginkan untuk saya amati. iya mungkin dari sisi yang pertama mungkin pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nanti akan diberikan Ibu. Salah Ya, satunya akan saya berikan kepada Pak Ibsan dan mungkin setiap solusi yang akan nanti diberikan oleh Pak Ibsan kepada kami, kepada saya, sehingga mungkin bisa dapat diselesaikan dengan baik dan mungkin dari Ibu Yusi mungkin bisa melihat dari sisi situ sehingga bisa nanti sama-sama bisa menemukan tujuannya untuk bisa diselesaikan masalah yang dari Pak Ibsan baik-baik. juga. Jadi saya akan mengamati bagaimana Pak Tommy ini bisa betul-betul menghadirkan present ya penuh Iya, ketika kehadiran penuh Ibu. proses Iya, coaching itu ya, sehingga salah bisa satu. mengajukan tadi pertanyaan-pertanyaan Benar gitu. sekali. Oke, Iya. baik Pak Tommy. Jadi kalau dari Pak Tommy sendiri nih untuk kompetensi yang ingin tadi dikembangkan, penilaian dari Pak Tommy sendiri terhadap kompetensi itu sebelumnya atau sesudahnya itu bagaimana? Kompetensi tadi kehadiran penuh ketika coaching itu. Mengapa sampai Pak Tommy mau diamati dan mau kembangkan untuk kompetensi kehadiran penuh? Iya, mungkin dari kehadiran ataupun kompetensi yang akan dicapai mungkin akan nanti yang kalau mau dikembangkan mungkin nanti akan saya diterapkan juga ya Bu ya salah satunya kepada guru-guru juga yang lainnya yang ada di sana dan mungkin bisa memberikan suatu contoh yang baik juga kepada Ya, guru-guru yang nanti betul betul betul. rekan-rekan guru yang
ada di sana pun juga sehingga bisa dapat kita bisa sama-sama belajar untuk betul ya, dapat Pak ya. menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. Seperti itu sih. Betul, Masya Allah luar biasa sekali ya Pak Tommy. Iya, Jadi di sini nanti pas proses coaching tadi Pak Tommy sampaikan dengan kehadiran penuh Pak Tommy mendampingi Pak Ibsan ya, iya benar sih. sehingga bisa menjadikan pembelajaran juga gitu ya, dan Iya, tadi bisa membantu menyelesaikan masalah gitu ya. benar Baik. sekali. Terakhir dari saya Pak Tommy, dari proses coaching yang nanti akan dilakukan, pasti Pak Tommy kan ada punya tujuan dan harapan-harapan yang Iya, ingin dicapai dari proses coaching yang akan dilakukan nih. iya. Eh, apa harapannya Pak Tommy dari proses coaching sebentar dilakukan? Yang pertama mungkin harapan saya agar bisa dari posisi pipesannya mungkin bisa merasa senang dan mungkin agak lega. Kita bisa selesaikan permasalahan yang telah diberikan. Yang kedua mungkin nanti akan saya kembangkan juga kepada guru-guru juga nanti yang lainnya pada saat eh, menerima setiap permasalahan kita bisa selesaikan. Dan yang paling terakhir kita pasti harus bisa memberikan setiap menerima setiap masalah dan harus bisa dapat menerima setiap solusi dari kepada rekan guru yang telah mereka berikan nanti dan bisa dapat menyelesaikannya dengan baik. Itu harapan saya sih seperti itu. Luar biasa sekali memang Iya, Pak Tommy ya. Walaupun sibuk, kegiatan banyak, tapi meluangkan waktu untuk coaching dan membantu teman-teman untuk bisa menemukan solusi dari masalah yang dihadapi Pak Tommy ya. benar sekali. Semoga apa yang menjadi tujuannya Pak Tommy, harapannya Pak Tommy bisa terwujud ya Pak Tommy ya. Dengan Baik, tadi Ibu. bisa menjadi pembelajaran, bisa juga memberikan contoh kepada guru-guru yang lain, juga bisa membantu teman-teman dalam menyelesaikan masalah ya Pak Tommy. Baik, Baik, itu sesungguhnya sangat luar biasa Pak Tommy. Nanti kalau sudah proses coaching mau berlangsung, boleh tolong diinformasikan supaya saya bisa hadir ya. baik Ibu. Baik, itu saja Pak Tommy dari saya. Silahkan selamat beraktivitas kembali Pak Tommy. Iya Ya, Ibu, sama-sama terima kasih Ibu. ya sama-sama. Mari silakan Pak Iksan. Siap. Boleh saya duduk, Pak? Silakan duduk Pak Iksan. Siap, terima kasih, Pak. Oh ya. Selamat siang Pak. Siang, Pak. Gimana Pak kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah kabar saya hari ini baik, Pak. Baik ya. Sehat. Oh iya, jadi kita langsung saja nih. Iya, Pak, Tujuan silakan. dari Pak Ibsan datang ke sini nih ada apa nih Pak? Sebenarnya saya ingin curhat, Pak. Ingin bercerita, sharing terkait permasalahan yang ya saya anggap masalah yang sedang saya hadapi ini, Pak. Ada 2 siswa saya hasil laporan dari rekan sejawat saya yang kebetulan piket terlambat, Pak. Ini baru-baru saja informasi ini saya dapatkan dan sebelumnya anak-anak yang di kelasnya saya itu tidak pernah terlambat, Pak. Itu. Jadi memang permasalahan di sini dari mau dilihat sebagai wali kelas melihat anak walinya Pak Ibsan memang baru kali ini melihat mereka Iya, terlambat baru ini terlambat, Pak, ya. Dari dilihat dari buku piket ya. Iya, betul. Memang sebagai wali kelas ini memang sangat butuh perhatian sekali ya. Betul, Pak, kepada betul. anak ini ya. Baik Pak Ibsan, eh, kalau dari permasalahan yang telah Pak Ibsan berikan di sini, yang saya sudah lihat dari permasalahannya itu, Pak Ibsan kira-kira apakah mempunyai ukuran keberhasilan dalam permasalahan ini tidak? Ada Iya, tidak? yang menjadi ukuran keberhasilan dari proses pertemuan ini sebenarnya Pak, saya sangat berharap siswa saya itu mereka disiplin. Kemudian dari siswa yang tadi terlambat itu bisa saya carikan solusi terbaik agar kemudian ke depan siswa saya itu tidak terlambat lagi hadir ke sekolah, Pak, gitu. Karena ketika anak saya itu terlambat datang ke sekolah, banyak aktivitas yang kemudian terganggu akan mereka ikuti itu. Mereka terganggu baik aktivitas literasi, aktivitas sholatnya dan lain sebagainya itu akan menghambat karena tadi itu mereka terlambat itu, Pak. Oh iya Pak, jadi memang dari sisi
Ukuran yang telah Pak Ihsan katakan tadi Iya. memang sangat luar biasa sekali ya Pak Ihsan ya. Yang telah Pak Ihsan katakan tadi, memang terlebih khususnya memang kalau kita bisa lihat anak-anak ini, kalau dalam pemantauan Pak Ihsan sudah memang lihat mereka tuh sudah sangat aktif sekali ya. Iya, Tapi betul. tiba-tiba itu memang ya namanya wali kelas juga ya Pak Ihsan Iya, ya. betul. Tetap selalu perhatian penuh Iya. kepada anak-anak ini. Iya, betul. Pak Ihsan, kalau mau dilihat apa kekuatan Pak Ihsan untuk bisa mencapai permasalahan ini nih? Kekuatan saya sebenarnya banyak, karena pertama itu adalah salah satunya, eh, saya di sekolah punya rekan sejawat yang punya pengalaman yang luar biasa menangani siswa-siswa yang terlambat. Nah, itu pertama. Kemudian juga yang menjadi kekuatan saya adalah saya sebenarnya sangat sering melakukan pendekatan terhadap anak-anak yang di kelas saya, dan rata-rata anak-anak itu dekat dengan saya. Kemudian ketiga, saya sangat intens kemudian berkomunikasi dengan wali murid, orang tua murid, baik yang tidak terlambat maupun yang terlambat ini, Pak. Itu menjadi kekuatan diri saya sebenarnya yang nanti akan mendukung untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang saya hadapi ini. Baik, benar sekali ya Pak ya. Tapi memang dari ketiga kekuatan yang telah Pak Ihsan berikan, yang pertama mungkin dengan rekan guru Pak Ihsan, Iya. dan memberikan perhatian penuh ya kepada anak-anak wali yang telah Pak Ihsan dengan mereka dari awal wali kelas pertama dengan pertemuan pertama dengan mereka hingga sekarang Pak Ihsan penjagaan secara penuh kepada mereka. Dan saya bisa lihat yang ketiga di sini tuh ternyata memang pendekatan Pak Ihsan dengan orang tua tuh, apakah itu memang selalu aktif, sering berdiskusi dengan orang tua, atau memang Pak Ihsan hanya beberapa jarang sekali pertemuan dengan orang tua itu? Kalau Jadi saya dengar dari poin yang ketiga ini nih, ternyata wali kelas ini Pak Ihsan sudah sering atau jarang ini? Iya, kalau terkait komunikasi dengan orang tua murid ini sangat sering. Kebetulan kami juga ada grup WA yang setiap saat itu saya update terkait aktivitas anak-anak di sekolah. Aktivitas apapun saya selalu ambil gambar kemudian share di grup. Kemudian ketika ada permasalahan apapun saya selalu komunikasi dengan orang tua, dan setiap bulan kami selalu bertemu dalam rangka untuk pertemuan seluruh orang tua di kelas itu. Di situ kita sharing, di situ kita berkomunikasi terkait perkembangan anak-anak di sekolah, Pak. Gitu. Wah, memang sangat luar biasa sekali ya Iya, Pak Ihsan, pendekatan Pak Ihsan dengan orang tua. Ternyata bukan hanya, kalau saya dengar, saya berpikir bahwa mungkin hanya jarang, mungkin pada setiap permasalahan langsung dengan orang tua saja. Ternyata Pak Ihsan sudah sangat sering, dan yang paling utama yang saya dengar tadi ada membuat grup WhatsApp WA ya dengan orang tua, sehingga memang pemantauan orang tua juga bisa sangat baik juga terhadap informasi yang nanti Pak Ihsan berikan mereka di sekolah sini ya Pak Ihsan. Sangat luar biasa sekali Pak Ihsan. Kira-kira nih menurut Pak Ihsan, peluang ataupun kemungkinan apa yang Pak Ihsan bisa ambil dari permasalahan ini? Peluangnya itu kira-kira? Kalau peluang sebenarnya saya pertama karena ini baru mereka terlambat ya, sebenarnya bisa sesegera mungkin saya selesaikan permasalahan ini agar kemudian anak-anak tidak terlambat lagi. Peluang yang berikutnya yaitu tadi itu saya akan melakukan komunikasi dengan orang tua itu tidak terbatas, kapanpun dihubungi oleh saya sebagai wali kelasnya, insya Allah orang tua siap untuk membantu dalam proses penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh anak di sekolah gitu. Berarti dari kita sudah Pak Ihsan mengatakan seperti itu nih, dari kalau saya sudah dengarin sebenarnya sudah Pak Ihsan sudah mempunyai solusinya ya, sudah punya solusi yang baik untuk anak-anak dalam permasalahan yang tadi Pak Ihsan katakan tadi ya. Dan kalau menurut saya nih, kira-kira nih Pak Ihsan, adakah mungkin perencanaan yang telah Pak Ihsan berikan buat anak-anak ini dalam permasalahan yang Pak Ihsan baru pertama kali dapat? Pertama rencananya saya akan melakukan konfirmasi kepada siswa yang terlambat itu, karena
kita yakini betul bahwa setiap yang dilakukan anak-anak itu tentu ada alasannya, ada dasarnya sendiri gitu kan. Saya akan mendalami kenapa dia bisa terlambat. Entah itu misalnya itu dari dirinya sendiri atau mungkin terlambat orang tua bangun sehingga terlambat juga antar anaknya, atau mungkin bisa saja ban motornya bocor dan lain sebagainya. Itu yang perlu saya dalami. Kemudian langkah yang berikutnya yang menjadi rencana saya adalah saya akan minta komitmen kepada anak itu, dan juga saya akan melakukan komunikasi dengan orang tua murid. Saya sampaikan permasalahan Ananda ini di sekolah hari ini dia terlambat, kemudian solusinya saya akan sampaikan kepada orang tua gitu, agar orang tua juga ikut serta membantu agar kemudian anak ini tidak terlambat lagi. Wow, sangat luar biasa sekali perencanaan yang telah Pak Ipsan Ya, siap. rencanakan buat kedua anak ini yang telah Iya. baru pertama kali ya mendapatkan permasalahan ini Iya. dalam keterlambatan. Dan yang paling sangat saya senang juga itu bahwa bukan hanya permasalahan dengan anak ini di sekolah ternyata. Ternyata Pak Ipsan itu melakukan perencanaan untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini tuh, yaitu salah satunya dengan orang tua ya, Iya, sehingga bisa dapat menemukan solusinya juga Iya, ya, betul. untuk bisa kedua anak ini bisa jangan sampai melakukan hal yang terulang lagi. Karena memang tadi dari poin yang telah Pak Ipsan katakan, apabila kalau memang mereka terlambat, mereka ketinggalan beberapa aktivitas ya Pak Ipsan ya, betul. di dalam kelas, sehingga memang sangat disayangkan sekali ya Pak Ipsan. Jadi memang perencanaan yang telah Pak Ipsan rencanakan itu memang sangat luar biasa Iya, betul. sekali Pak Ipsan. Dari perencanaan yang telah Pak Ipsan berikan itu, kira-kira ada hambatan tidak itu Pak Ipsan? Hambatannya menurut saya sih kadang tipe anak-anak itu kan berbeda-beda. Ada anak-anak yang ketika kita bertanya itu mereka terbuka, ada juga yang tertutup, tidak menyampaikan informasi yang sebenarnya gitu. Itu menjadi hambatan. Maka ketika ada anak yang kemudian saya bertanya, dia tidak memberikan jawaban yang sesuai dengan apa yang dialaminya, maka saya akan melakukan komunikasi lebih lanjut lagi dengan orang tua. Apakah benar tadi anak ini melakukan ini sehingga dia terlambat? Apakah ini tadi benar anak ini ketiduran sehingga dia terlambat? Itu perlu lagi saya konfirmasi ke orang tua gitu. Oh. Baik Pak Ipsan, memang setiap menyelesaikan permasalahan pun juga pasti Pak Ipsan juga pasti sudah menyiapkannya, Iya, ataupun sudah pikir bahwa siswa ini pasti akan terkendala di bagian sini dan sini, dan ternyata Pak Ipsan sudah menemukannya hambatan-hambatannya ini, Betul. sehingga memang bisa diselesaikan itu kalau memang ada ya, kalau memang mendapatkan hambatan seperti itu. Siap. Dan menurut Pak Ipsan telah mengutarakan setiap permasalahan, setiap tujuan yang telah Pak Ipsan berikan, dan setiap perencanaan yang telah Pak Ipsan katakan dalam beberapa perencanaan yang sudah Pak Ipsan berikan nih. Kira-kira menurut Pak Ipsan apa ukuran keberhasilan ini, rencana aksi Pak Ipsan untuk permasalahan ini? Ukuran keberhasilan itu pertama bahwa anak-anak punya kesadaran dari dirinya sendiri. Mereka pertama mengakui kesalahannya, kemudian yang kedua mereka punya komitmen untuk tidak terlambat lagi. Mereka bisa disiplin hadir ke sekolah. Kemudian yang indikator keberhasilan berikutnya adalah semua siswa yang ada di kelas itu mereka paham bahwa disiplin itu adalah karakter positif. Kemudian terlambat itu adalah merupakan kebiasaan buruk sebenarnya gitu kan, sehingga mereka bisa hadir ke sekolah tepat waktu. Itu indikator keberhasilannya Pak. Jadi memang kalau mau dilihat dari beberapa indikator yang telah Pak Ipsan katakan, salah satunya itu mungkin jangan sampai terulang lagi. Untuk kedisiplinan mereka tuh jangan sampai terlepas lagi. Jadi kedisiplinan mereka tuh tetap sebagai wali kelasnya tuh Pak Ipsan menanamkan ya kedisiplinan itu agar terutama dalam waktu ya. Dalam keterlambatan mereka di dalam untuk datang ataupun pergi ke sekolah, sehingga memang tidak sampai meninggalkan segala aktivitas kegiatan mereka di dalam kelas ya.
Baik sekali Pak Ifsan, sangat luar biasa nih. Dan komitmen Pak Ifsan untuk perencanaan ataupun perencanaan Pak Ifsan ini dan tujuannya ini komitmen sehingga bisa dapat diselesaikan tuh Pak Ifsan pasti mempunyai komitmen ini. Kalau saya sangat berharap permasalahan ini segera saya langsung selesaikan. Ya mungkin butuh paling maksimal 2 hari untuk menyelesaikan karena perlu panggil anak itu satu persatu, kemudian dalami apa permasalahannya, melakukan komunikasi dengan rekan sejawat, melakukan komunikasi dengan orang tua gitu. Insya Allah dalam waktu dekat permasalahan ini akan segera diselesaikan. Saya langkah-langkah yang tadi saya sudah sampaikan itu akan segera saya lakukan mulai sore ini gitu Pak. Jadi memang itu sudah ditanamkan ya Pak Ifsan, Siap. komitmen Pak Ifsan untuk agar dapat bisa menyelesaikannya secepat mungkin ya, terutama melibatkan pun juga dengan orang tua. Iya, siap. Wah, sangat hebat sekali Pak Ifsan. Yang terakhir nih Pak Ifsan, bagaimana nih dengan kalau apakah hanya dengan Ibu Yusti saja untuk pada saat tahap penyelesaian permasalahan, ataupun juga kalau menurut Pak Ifsan, bagaimana dengan Pak Ifsan dengan tindak lanjut dari sesi coaching atau menyelesaikan permasalahan dengan guru lain, apakah mempunyai tindakan ataupun kedepannya begitu dengan guru lain? Tentu ini saya sangat berharap bisa bekerja sama dengan guru piket dan juga wakil kepala sekolah bagian kesiswaan. Ini saya sangat berharap agar sama-sama memberikan motivasi kepada anak-anak ini agar kemudian mereka bisa disiplin hadir ke sekolah Pak. Gitu. Wah, sangat luar biasa sekali ya. Pak Ifsan Dan punya- yang paling penting tadi itu mengajak orang tua agar membantu siswa tersebut di rumah, mungkin bisa memberikan motivasi, kemudian bisa membantu persiapan siswa tersebut datang ke sekolah tepat waktu. Jadi bukan hanya untuk melibatkan secara di keseluruhannya di sekolah, ternyata di rumah pun juga Pak Ifsan sebagai wali kelas mungkin bisa ada pendekatan dengan orang tua, sehingga mungkin dari pendekatan itu orang tua bisa memberikan motivasi kepada siswa tersebut sehingga. Terima kasih Pak Ifsan. Terima kasih. Ya, silakan masuk. Pak Tommy, silakan Pak Tommy. Ya, silakan duduk Pak Tommy. Saya amankan sebentar ya Pak Tommy ya. Ya, Pak Tommy sepertinya lagi sibuk ya. Saya minta waktunya sebentar Pak Tommy ya. Bagaimana nih? Lagi masih banyak aktivitas di luar? Lumayan ya. Semoga berjalan lancar ya Pak Tommy ya. Kesehatan jangan lupa. Iya. Bagaimana? Jadi bagaimana nih kabarnya sekarang? Kabarnya sekarang ya, sekarang saya rasakan sekarang ini sehat selalu. Sehat selalu ya. Memang harus Pak Tommy ya supaya bisa melaksanakan semua aktivitasnya ya. Oke, Pak Tommy. Kemarin kita sudah melakukan visi sebelum Pak Tommy melakukan coaching nih. Nah sekarang kita ketemu lagi untuk kemudian kita refleksi yang kemarin sudah kita amati juga prosesnya ya yang direncanakan dan sudah action juga Pak Tommy melakukan coaching ya ke Pak Isa gitu Pak Tommy. Terus dari kegiatan coaching yang Pak Tommy sudah lakukan kemarin nih ya, barusan kemarin kan, jadi masih hangat ini untuk kita bicarakan nih Pak Tommy. Menurut Pak Tommy sendiri, bagaimana Pak Tommy menilai di Pak Tommy ketika melakukan coaching kemarin dengan Pak Ifsan? Iya, kalau dari saya sudah menjalankan sangat maksimal bisa dengan Pak Ifsan dan sudah memberikan yang terbaik dalam menyelesaikan setiap permasalahan serta memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bobot itu kepada Pak Ifsan sehingga bisa dapat
menyelesaikan setiap permasalahan yang telah diberikan. Jadi sudah sangat maksimal ya kalau saya berikan. Luar biasa Pak Tommy Iya. ya. Jadi itu yang Pak Tommy berikan penilaian ya. Jadi Iya. kemarin itu kan Pak Tommy sampaikan ke saya bahwa Pak Tommy yang ingin kembangkan adalah kompetensi bagaimana saat coaching Pak Tommy bisa present atau bisa menghadirkan sepenuhnya gitu kan kehadiran penuh saat proses coaching. Menurut Pak Tommy, apakah itu sudah maksimal kemarin dilakukan? Yang telah saya berikan kepada Pak Ihsan, saya melihat bahwa sudah sangat baik sekali apa yang telah kami lakukan coaching, dan sudah sangat terlaksana pun juga ketiga ataupun kompetensi terlebih khususnya kayak gini dalam pelaksanaan coaching itu sudah sangat baik sekali, sehingga memang dalam tiga kompetensi itu sudah penuh. Nah, iya. Boleh sharing nih, menurut Pak Tommy sendiri apa yang bisa membuat Pak Tommy menilai demikian? Iya, kalau saya bisa lihat dari coaching saya dengan Pak Ihsan sudah sangat baik, sudah sangat luar biasa, dan mungkin bisa nanti akan bisa diterapkan, bisa dikembangkan lagi mungkin oleh Pak Ihsan maupun saya sebagai coaching. Mungkin dalam pertanyaannya mungkin ada beberapa yang kurang, tetapi setiap pelaksanaan coachingnya itu bisa berjalan dengan baik. Jadi kalau bisa penilaian saya kepada coaching pada waktu itu sudah sangat baik, atau mungkin ya hanya kurangnya, dan mungkin setiap jawabannya solusi yang diberikan atau pertanyaannya mungkin masih ada beberapa di situ. Saya rasa seperti itu. Saya lihat juga memang Pak Tommy ini sudah sangat baik ya melakukan proses coaching ya. Iya. Oke. Pak Tommy mohon izin, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya saat kegiatan Pak Tommy coaching kemarin? Bisa ya. Baik, Pak Tommy, saya mengamati ya saat Pak Tommy melakukan coaching ya, bagaimana Pak Tommy bisa melakukan coaching itu sesuai dengan alur tirta ya, alur tirta, dan bagaimana bisa coach itu menyampaikan tujuannya, masalahnya, rencananya, gitu kan, hingga tanggung jawabnya gitu Pak Tommy ya. Itu sudah sangat bagus sekali Pak Tommy, dan itu kalau saya memberikan penilaian itu sudah lebih dari standar yang kemudian kami berikan untuk kemudian proses coaching gitu Pak Tommy ya. Luar biasa Pak Tommy ya. Nah, namun di sini saya juga melihat ya Pak Tommy ya beberapa hal yang kemudian saya lihat kita kembangkan gitu Pak Tommy. Kalau dari kemampuan yang ingin Pak Tommy kembangkan ini kan adalah kehadiran penuh. Di mana kehadiran penuh ini kan berarti kita juga merujuk pada teori rasa. Saya lihat Pak Tommy sudah bisa di present ya, kemudian bisa menghadirkan sepenuhnya, kemudian bisa berpikiran terbuka dengan menggali garis dari pertanyaan ya. Nah, kemudian bisa juga saya lihat ekspresinya Pak Tommy, kemudian ekspresi tubuh, ekspresi wajah Pak Tommy ketika melakukan coaching juga sudah sangat bagus gitu ya, sehingga di komunikasinya juga saya lihat sangat bagus gitu kan. Pak Tommy juga di sini saya lihat bisa memberikan menghargai ya, bisa memberikan penghargaan yang baik kepada Kuci, sehingga Kuci pun memiliki banyak waktu gitu kan untuk bisa menyampaikan yang apa yang Pak Tommy tanyakan gitu kan. Dan berikutnya juga Pak Tommy juga sudah bisa saya lihat meringkas apa yang disampaikan oleh Kuci ya kepada Pak Tommy gitu kan. Nah, di sini hanya yang ingin saya sampaikan mungkin perlu dikembangkan ya Pak Tommy, yaitu pada kegiatan menanyakan gitu Pak Tommy ya, itu boleh sekiranya Pak Tommy lebih banyak memberikan kesempatan berbicaranya lebih panjang begitu kepada Kuci daripada kita sebagai seorang coach ya. Jadi biar kita memberi kesempatan yang lebih banyak kepada Kuci untuk bisa menyampaikan semua gagasan. Jadi kita tinggal menggali gitu Pak Tommy. Jadi kita tidak banyak memberikan kalimat-kalimat gitu supaya semuanya berasal dari
Kuci, tapi sudah benar yang Pak Tommy lakukan adalah meringkas apa yang disampaikan gitu. Jadi hanya kesempatannya lebih banyak, dan yang kedua adalah penggunaan kata tanya, lebih menggunakan kata tanya lebih terbuka Pak Tommy, seperti apa dan bagaimana itu. Iya. Menurut saya itu harus lebih banyak digunakan ketika proses coaching tadi, sehingga proses penggalian pun keterbukaan dari kuci pun lebih luas gitu. Tapi selanjutnya menurut catatan saya Pak Tommy semuanya sudah sangat bagus gitu Pak Tommy. Gitu ya Pak Tommy ya. Nah, dari itu kan yang saya yang saya sampaikan nih Pak Tommy. Nah, berikutnya nih dari yang Pak Tommy sudah lakukan, kemudian saya juga berikan. Berarti di sini dari diskusi ini ya, berarti Pak Tommy kan sudah bisa membayangkan ya, karena kita nggak berhenti sampai di sini, masih ada kelanjutannya. Apa yang Pak Tommy akan lakukan kemudian untuk bisa meningkatkan performa kegiatan coaching di sesi berikutnya, Pak Tommy? Baik Ibu, mungkin ya dari dikembangkan ya salah satunya mungkin dalam pemberian pertanyaan mungkin ya, dalam pemberian pertanyaan yang mungkin saya belum lebih mendalami ya kepada coachingnya mungkin agar bisa dapat lebih mendalami setiap permasalahan yang ada itu dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saya masih kurang di situ. Sehingga mungkin nanti bisa saya kembangkan dan bisa dapat memberikan yang terbaik pada saat pelaksanaan coaching berikutnya kepada rekan guru untuk selanjutnya seperti itu. Mungkin kira saya mungkin ada dalam bentuk pertanyaan mungkin saya masih agak kurang dan mungkin nanti saya akan pelajari dan mungkin dikembangkan. Oke, baik Pak Tommy. Jadi di sini sudah sangat bagus juga ya yang Pak Tommy lakukan tadi. Jadi nanti silakan mulai kapan nih Pak Tommy mau mengembangkan lagi. Kemudian siapa yang bisa membantu Pak Tommy? Ada rencana? Untuk rencananya ya bisa mungkin nanti saya bisa minta bantuan salah satunya kepada mungkin rekan guru saya dan mungkin dalam rencana untuk perkembangan saya sebagai atau memberikan coaching itu mungkin dalam waktu dekat seperti itu agar bisa tercapai dengan baik. Oke, baik Pak Tommy. Jadi kita sudah melakukan pengamatan, Pak Tommy bisa melakukan coaching. Nanti hasilnya boleh kita catat sama-sama di form supervisi akademik kita ya. Dan sebagai penutup Pak Tommy, boleh Pak Tommy silahkan tolong sampaikan dari proses kita mulai dari pra, kemudian action, kemudian sekarang pasca, apa yang kemudian Pak Tommy dapatkan? Dan yang saya dapatkan sudah sangat luar biasa yang pertama saya di Pak Ibsan yang bisa mendapatkan selesaikan permasalahan itu, saya sudah sangat senang sekali, sudah sangat luar biasa sekali dalam menyelesaikan setiap permasalahan dengan Pak Ibsan ataupun dalam posisinya sebagai coaching, sehingga memang yang saya rasakan dari pra hingga posisi coaching hingga saat ini tuh saya sudah sangat senang dan sudah paham dan mengerti serta dan mungkin apa yang bisa saya kembangkan untuk kedepannya agar bisa menjadi lebih baik. Luar biasa Pak Tommy, baik Pak Tommy. Terima kasih ya atas diskusi kita mulai dari kemarin ya sampai hari ini. Semoga apa yang kita harapkan ke depannya semuanya bisa berjalan. Oke Pak Tommy, silakan bisa melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih sudah hadir di sini. Sama-sama Ibu, terima kasih. Ibu saya permisi. Iya, silakan.